Kenapa pusing sekali kakak Imam? Loyota Sali. Ih, bagaimana kalau klub andalan Hah. Kenapa kalau bukan cuma tidak menang, tapi hampir kalah. Deh. Iya. Kenapa bisa? Karena 0-0 skornya lawan Persik. Kenapa Mit Kenapa ya? aku bilang hampir kalah? Menyerang terus ki Persik. Deh. Setidaknya 4 tendangannya Persik. Ditepis. Ya, andai kiper Peranjani Ponto Hilmansyah tidak jago, bisa jadi tadi 4-0. Masa? Sementara PSM satu pun tendangannya tidak ada yang mengarah ke gawang. Lah ngapa ngasih? Nah, hari ini edisi 18 Januari Haelta menanti gol-gol merah tuh. Bagaimana mau gol kalau tidak main? Kenapa nggak bisa? Bagaimana mau main? Belum main cedera nih. Main apa nih? Kodong Pelis deh. Jadi namanya sudah masuk di dalam daftar susunan pemain. Ini menurut media official PSM, Bapak Sulaiman Abdul Karim alias Om Sule. Iya. Masuk namanya dalam daftar susunan pemain. Pemanasan nih. Iya. Pas pemanasan ini cedera bede. Cuma dan jelaskan tuh Om Sule ya cedera apa? Hamstring kah, keseleo kah? Tadi itu sugi patu. Benjol kah? Nggak jelas kita intinya cedera. Dokter bilang tidak bisa main, dicori namanya dari daftar susunan pemain, diganti dengan pemain lain. Kodong. Parahnya di menit keberapa tadi itu 60. Siapa? Ferdinand cedera tuh nih. Sempat jatuh bodoh-bodoh keruntut karena tertarik mungkin otot pahanya yaitu hamstring. Dapat main tapi diganti. Masalahnya tidak ada striker murni PSM. Ini kan gol-gol juga direkrut supaya baku ganti dengan Ferdinand toh. Iya. Tidak ada. Terpaksa menjadi striker tadi kuliah itu nih. Pluim. Iya tuh. Tapi memang kuliah juga bela. Susah sekali PSM kurasa menang kalau begini-begini model nano. Iya deh. Waktu Milomir begini-begini tonji skemanya kayak tidak ada visi bermainnya. Joggal juga begitu tonji. Jadi yang salah ini penempatan pemain ini. Iya deh. Yang pertama ini sorry ya, ini kan pendapat saya tuh jadi saya boleh ngomong apa saja. Yang pertama skill memang pemain-pemain kita itu standar Ji. Sudah itu pelatih tidak mampu meraciknya dengan baik dalam hal ini dalam pemilihan pemain. Begini masukku pamaca bisa ke tidak usah dikasih main itu nomor 10 Siapakah itu? Anco Jensen. Iya tahu. Kenapa? Dia dalam formasi dia ditempatkan di sayap kiri kan? Tapi kenapa kadang ada di kanan? Kadang ada di tengah, kadang ada di bawah. Mungkin perintah pelatih ada di mana-mana. Jadi saya merasa ini Anco ini merusak permainan. Dia membuat bingung temannya yang lain. Temannya ada yang di kanan loh kok. Si ini ada di sini lagi. Iya. Saya kiri, tapi tidak pernah ada umpan crossingnya dari kiri ke siang. Nah gue cek lagi. Nah kocek aja lagi, perlihatkan lagi tuh apa itu main kakinya. Tidak dibutuhkan itu main kaki, main dibutuhkan umpan kasih itu. Persoalan umpanmu itu nanti bisa dikonversi menjadi gol oleh striker, itu urusan lain. Yang penting umpan mau dulu. Betul. Iya kan? Dan Pluim juga tadi sepertinya dia bermain di bawah formnya. Dia performanya tadi saya lihat menurun sekali. Intinya PSM begini-begini terus dikasih. Nah, ada Mitter juga tidak dikasih main tapi it's okay. Pemain belakangnya PSM tadi cakep. Iya. Duet back tengah Kipu sama Ganjar
bek kiri Rahman, bek kanan Dolken, ditambah gawang yang sangat bagus Hilman. Itulah alasan Persik tidak mampu mencetak gol. Ya kan? Selain super save-nya Hilman 4 kali, 4 bek ini juga sangat bagus gitu kan. Selalu mematahkan serangan lawan. Ini persoalan kita memang saat ini pemecah adalah di striker. Sayap kiri, sayap kanan. Ini 3. Ya kan? Marah-marah kini. Iya loh, supporter fanatik harus marah-marah kalau timnya tidak bisa menang. Gelandang bertahan tadi kan Arpan sama siapa itu anak Enrique Kang Asrul. Lumayan masih bisa bertarung toh. Meskipun masih sering kalah. Itu memang bola dari Pluim ke kiri ke kanan, kemudian bola dari kiri kanan ke tengah, itu yang memang sangat sama sekali tidak ada pemecah. Kita berharap gol-gol tidak cedera tuh. Jadi ini PR. Tolonglah sekali-sekali. Pernah tuh tidak dikasih main Pluim menang tuh. Iya tahu. Waktu putaran pertama tuh. Tolong sekali-sekali di kiri terserah mau siapa, tapi jangan dulu kasih main Pluim satu pertandingan dan kita lihat. Apakah itu di kiri siapa itu Udin Armain atau siapa pemain baru. Kemudian di kanan itu ya Rizky kayak aku mungkin masih bisa lagi ditingkatkan kemampuannya supaya lebih banyak crossing gitu kan. Ferdinand atau gol-gol. Bagaimana kalau cedera susah tidak bisa main nanti gol-gol, tidak bisa main lagi Ferdinand mati Mija. Terus tadi yang saya cukup saya puji Joggal itu karena dia berani memainkan pemain-pemain muda, mulai memberi menit bermain kepada anak-anak muda itu kan. Karena kapan lagi kasih main kalau tidak dikasih kesempatan. Kayak tadi Patrick Kallon ya kan. Kemudian si Rapli Asrul dia sudah dimainkan selama 45 menit kan babak kedua. Itu lumayan supaya itu kan kalau saya lihat Rapli tadi Patrick Kallon masih malu-malu apa istilahnya itu? Nervous. Masih grogi kasihan tuh anak-anak main di Liga 1 klub besar PSM. Tapi kalau sering nih akhirnya mereka sudah terbiasa kan. Nah kalau saya salah ini Rapli juga dipanggil sama Sinteyong timnas persiapan apa tadi itu piala apa pokoknya pertandingan internasional gitu tuh pemacet tuh. Ya tahu. Kalau dia baik nanti kan bisa jadi nanti dia dipanggil di timnas untuk piala U20 kan? Iya. 2023. Kasih kesempatan. Siapa lagi kalau masih ada pemain muda mungkin dia sayap kiri atau sayap kanan, dicoba lah. Iya kan supaya kita melihat warna baru. Siapa tahu ternyata dia bagus. Siapa tahu ada pemain muda itu baik sayap kanan, sayap kiri, cobalah. Ini saya tadi bahwa terlepas dari tidak ada orang lain atau apa, tapi setidaknya dengan memainkan pemain muda itu sangat luar biasa. Iya tahu. Dan lawan Borneo nanti jadi pemecah ya kita harapkan kalau tidak bahaya PSM pemecah kalau begini terus ini. Kalimantan masalahnya lawan ini. Sudah mau minimal 2-3 kali mami turunnya nih masuk misalnya degradasi berkali. Ampun, cobalah jangan. Nah, kalau mau bicara apa istilahnya ini nepotisme ini pemecah, tambah susah tuh diganti ini orang dua ini bela. Karena satu kampung yang pelatih. Kemarin pelatih masih dari negara lain di Bosnia tuh. Tadi di jumpa pers sudah pertandingan. Ada pernyataannya Joggal, dia seperti menjawab, saya tidak tahu itu kalau di sana apakah wartawan bisa masuk menghadiri jumpa pers atau tidak, tapi sepertinya ada pertanyaan, bagaimana dengan Pluim yang bermain di bawah performa kan? Joggal menjawab begini, pertanyaan itu atau penilaian seperti itu adalah sebuah ejekan bagi seorang bintang PSM. Pluim katanya adalah yang memotivasi pemain, yang memberi semangat pemain dan sudah memberikan yang terbaik untuk tim. Hanya saja kata Joggal, setiap orang itu, setiap pemain itu ada hari baiknya, ada hari buruknya. Dan mungkin tadi itu Pluim lagi sedang
tidak mood atau gimana lah, tapi memang tahu begitu. Kadang Messi juga, kadang Ronaldo juga, datanya juga jelek-jeleknya kalau main kan begitu. Tapi saya rasa pertanyaan wartawan itu jangan dianggap bahwa itu adalah hinaan atau ejekan. Ya namanya kita wartawan yang bertanya dong kan. Saya melihat tadi Klim gini kan, jangan langsung jawab itu adalah hinaan. Jawablah saja. Dan itulah jawaban yang paling bijaksana, bahwa setiap orang ada masanya, dia ada harinya lagi buruk, ada gitu pengocah. Jadi begitu pengocah. Satu yang saya ingin garis bawahi ini, tolonglah cobalah pelatih ini berani merotasi, ya kan? Iya. Berani mengganti pemain yang selama ini starter, selama ini main, tapi tidak membuat kita berdecak kagum, ya kan? Kan sama lah kalau Hilman, meskipun dia waktu lawan Persija blunder, pernah juga salah, tapi tadi wah mantap itu. Luar biasa. Pantas dia adalah kiper utama, ya kan? Iya. Seperti yang lainnya mungkin seperti Kipu, ya kan? Rahman bagus, kita puji. Tapi kalau memang dia jelek, masa kita mau bilang bagus? Jadi tolonglah, cobalah, rotasi lah, mainkan pemain-pemain muda. Dan ada kan beberapa pemain PSM yang direkrut ini yang bukan senior Tom itu, seperti siapa itu namanya, Manda Cinga, tidak terlalu kapal tuh, ini semua nama-nama itulah. Iya kan, rotasi lah. Cobalah Anco Jensen nanti lawan Borneo. Iya. Pimul jalan-jalan di Pantai Kuta. Dan mana sih dulu riten. Nah, kan pendapatku tuh Pak. Iya tahu. Tidak bisa Pak. Kita di Instagram lebih parah. Komentar-komentar netizennya. Oke, begitu pemecah. Berita lain pemecah untuk halaman 1 besok adalah presiden kita, presiden asli nih. Iya. Kalau kita kan presiden Maxman. Iya. Dia ini presiden Republik Indonesia. Bapak Jokowi mengimbau perusahaan kembali work from home. Jadi baru ini orang mulai rame lagi kantornya. Diimbau, tapi diimbau bukan diminta atau diwajibkan, kan diimbau karena Omikron. Iya. Mulai meningkat di Jakarta. Ya Bapak Jokowi bilang jangan panik, jangan terlalu bagaimana, tapi tetap waspada, dan kalau bisa kerja dari rumah dulu, jangan keluar dari rumah kalau tidak penting, begitu Pocah itu. Itu juga barangkali Pocah. Tapi stres tom lagi nih kalau corona sel lagi, PPKM sel lagi, berhenti sel lagi liga ini bagaimana ini. Jangan tidak pulang kampung lagi nanti di lebaran ini Pocah, ampun saya. Kodongnya terlalu banyak. Nanti sudah Omikron, Tante Ikron lagi. Omikron, Tante Ikron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana hasil pertandingan tadi ini Kakak Pian? Hasil pertandingan hanya bikin dia gitu. Jadi saya. Situng kini. Iya, hasil imbang. Tapi untuk halaman PSM tadi yang jelas ada pemain baru yang gagal tampil, gagal debut, Pak. Kenapa? Ada gol-gol. Masuk dalam daftar susunan pemain tapi tidak dimainkan. Alasannya saat pemanasan cedera dong. Bukan rezekinya. Pertandingan berikutnya Artinya tadi itu bukan pertandingan terakhir sih, tapi pertandingan ke-20 ini menuju ke pekan ke-21 diliburkan dulu 1 minggu. Pemain. Karena ada pertandingan FIFA Matchday, ya. Timnas Indonesia menghadapi Laos, jadi diliburkan dulu kompetisi. Begitu, mungkin nanti panjang lebar jadi dijelaskan oleh Kakak Ima. Intinya ya begitulah hasil yang kurang memuaskan dari TSM untuk laga menghadapi Persik Kediri. Semoga laga berikutnya bisa tampil lebih baik lagi. Yes. Kita bahas saja berita lainnya dari halaman Makassar.
Hah. setelah ada peringatan dari BMKG bahwa 3 hari ke depan mulai hari tadi tanggal 18, 19 sampai tanggal 20 itu terjadi cuaca ekstrem. Bukan cuma di Kota Makassar tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Khusus untuk di Makassar yang tadi peringatan itu sudah jelas terjadi, ada dampaknya cuaca ekstrem mulai pagi hari terjadi hujan dan terjadi angin puting beliung. Akibatnya itu di 2 lokasi, yakni di daerah Antang sama di Pampang. Itu ada sejumlah rumah yang mengalami kerusakan. Kadang. Kalau di Antang ada 3 rumah, di Pampang ada 1 rumah yang rusak. Sementara ini masih butuh bantuan lah. Yep. Mudah-mudahan pihak pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa segera memberikan bantuan. Selain itu karena hujan deras juga genangan terjadi di mana-mana, termasuk ada tadi SMP 19 yang harus dipulangkan semua siswanya dan pemerintah kota melalui dinas pendidikan kembali mewajibkan untuk sekolah itu WFH lagi kembali. WFH. Makanya sekolah dari rumah lagi kembali lah. Iya. Sembari melihat cuaca 3 hari ke depan kita. Begitu. Betul. Halaman Makassar ada juga berita soal ini yang pengawalan ambulans ini. Ada terjadi kasus kemarin dan itu langsung ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian Polda Sulawesi Selatan, khususnya menginstruksikan seluruh Polres memberikan pengawalan gratis pada ambulans yang bawa pasien darurat atau yang mengantar jenazah supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian semisal Iya tahu, mantap ya Kapolda. Cetan apa dan semacamnya. Yang butuh itu ada nomornya, ada nomor-nomornya yang bisa dikontak. Pihak kepolisian tuh ada di halaman 6, halaman Makassar. Mau yang dari Makassar, Maros, Goa, ada semua nih di sini. Begitu untuk halaman Makassar. Terus untuk halaman kampus, ini 2 kampus di Makassar, ada Politeknik Pariwisata, Politeknik Makassar dan Universitas Bosowa berkomitmen turun tangan langsung menggarap potensi wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Yes. Kalau Poltekpar itu tadi membahas melalui FGD pengembangan potensi wisata Sungai Jeneberang di Makassar. Kan ini Sungai Jeneberang itu cukup luas. Iya. Potensi lah untuk dikembangkan lagi tak? Kalau Nibos edukasi warga Pantai Wiritasi Pinrang. Yes. Nah ini juga pantai yang masih belum terlalu digarap potensinya. Jadi tim dosen dari Unibos itu turun langsung mengedukasi warga bahwa wilayahnya ini memiliki potensi wisata. Begitu untuk halaman kampus karena ada iklan ini. Jadi satu beritanya. Begitu mah kapan? Oke deh Kak Kapian. Dadah. Dadah. Hai Kakak Ocha. Di mana Kak Bagus? Situ bagus itu. Oh iya, situ bagus. Ya, dia udah bagus itu. Lari. Ini namanya Pak Irham, salah satu SEO. Editor Pak Irham, balik ya. Jaim. Kenapa makin aja bicara? Pakai lagi masker. Udah nih lupakan saja deh. Oh ini Pak Lili ada ke masker. Lili. Banyak orang kerja di kantor, orang semua. Kita menjelang
Apa? 25. Oh, akhir bulan. Iya. Caru kah, Sing? Iya. Tenang, ada Pak Presiden. Deh, kerja deh. Terus halaman otomoto besok. Nah, membahas masalah mobil. Pakai, Pak Budi. Mitsubishi. Mitsubishi itu tipe tertentu mempunyai fitur namanya brake auto hold. Apa itu gunanya? Brake Fungsinya? auto hold adalah parkir rem apa? Rem otomatis kayak. Jadi meskipun tidak diinjak rem, dia tetap terrem. Itu tahu. Nah, brake auto hold tersedia di mobil terbaru New Xpander dan juga Xpander Cross. Jadi kalau tekan tombol bisa, jika misalnya sudah minta sudah diaktifkan, tidak perlu injak rem, dia mobilnya akan tetap berhenti. Canggih Nadi. Iya. Gak tahu. Mobil Ada zaman sensor sekarang. Nadi. Mobilku saya kasihan pegal-pegal kaki gara-gara rem sama gas dan kopling. Baru manual lagi. Truk. Oh iya tahu ambil truk. Ya, lumayan buat angkut 1 RT. Nah terus masih soal perpanjangan relaksasi PPNBM. Daihatsu Makassar menyambut baik perpanjangan, ya pastinya ya. Tapi dia berharap bisa mendongkrak penjualan mobil. Terus Skutik atau skuter matic Yamaha Fazio resmi meluncur. Ini modelnya disesuaikan dengan anak muda, keren. Harganya masih di Jakarta ini ya, harganya makin deh baca makin deh. Jadi Motor dikasih semua. Motor hibrid. Apa yang bilang itu hibridnya? Dibantu sama tenaga listrik. Mengerti Ki benar. Iya. Baca Ki supaya mengerti Ki. Sekena. Nah, ini kan intro ya. Nanti kalau panjang-panjang marah lagi nih, saya marah-marah. Terus ada promo cuantastik di Apa FKS itu Land cuan? Plaza City buat yang mau beli rumah. Utopia dan Alamanda. Jadi bebas biaya KPR 15 juta. Tahu. Masih banyak juga bebas biaya-biaya lainnya juga kalau Jadi kalau mau beli rumah, pergi makin di FKS Land Plaza City. Bicara dia. Jadi kayak 5 orang Mau bicara. datang bosnya. Gitu. Terus harga beras di Makassar diprediksi naik bulan Februari. Ini dikatakan Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso. Dan ditanggapi oleh Kadis Perdagangan Kota Makassar Arlin Aryasta. Deh, kalau naik beras kan, itu minyak kan. Beli sama saya deh besok. Tapi menurut Airlangga Hartanto, mulai besok harga minyak cuma 14.000 per liter. Mulai Oh. besok ya, Tribunnews sudah dicek. Harga minyak 14.000 per liter mulai besok. Mudah-mudahan betul-betul deh. Iya deh. Mahal sekali. Terus ada promo. Tadi ulang tahun Tawis Makalah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dia ulang tahun ke-12. Jadi dia memaparkan rencana kedepannya dia akan semakin high-tech. High-tech atau teknologi canggih. Menyediakan ruang-ruang yang menarik dan berbeda. Tahun 2022 ini. Terus ada promo di studio kecantikan Madame Moiselle. Apa promonya? Ampau. Kalau perawatan dapat ampau. Ini lokasinya dia pindah lokasi. Di mana? Di Lamadukeli juga. Dipaparkan oleh bos cantik Ibu Kesia. Kesia. Kenal? Balik nih. Saya di Bandung ki. Istrinya. Oh iya, ini salon kecantikan punya istrinya. Siapa kata? Robert dan Albert. Namanya Madame Moiselle. Dia ada di Makassar. Harusnya itu judul tadi. Iya. Jamin. Salon kecantikan milik istri dari Robert dan Albert, Madame Moiselle, mengadakan promo ampau. Buat siapa yang melakukan perawatan gratis ampau. Dia jalan Lamadukeli enggak. Bisa juga home service. Oh. Siap deh. Oke, Wan. Dah.